Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, ini makin seru aja nih JML ke-60 ini Bolo. Dari Fatayat Kebun Melati dari desa Sumbermulyo tampil elegan dengan goyangan yang gak cuma asik tapi juga penuh perasaan Bolo. Diawali dengan truk sound horeg NIJ Audio dari Jombang yang langsung menggeber musik remix DJ dengan judul NTI. Lagu baper yang terkenal banget dipopulerkan oleh Mbak Nancy Ajram. Musiknya tentang wanita yang merana dan kecewa, tapi kali ini diiringi horeg Bolo. Bikin hati galau tapi kaki tetep pengen joget. Bayangin Bolo, di tengah suasana meriah karnaval, pasukan horeg ini malah ngasih goyangan yang elegan banget dengan tema kesedihan. Ini kayak cerita sinetron patah hati yang dikombinasi sama dentuman horeg keras. Hasilnya Bolo, musiknya ngebeat tapi liriknya bikin hatinya nyesek Bolo. Bener-bener perpaduan yang luar biasa. Bolo, ini JMR ke-60 tahun 2024. Memang karnaval penuh kejutan Bolo. Dari yang awalnya asik-asikan tiba-tiba dibawa ke suasana baper masal ala Fatayat Kebun Melati dari desa Sumbermulyo Bolo. Tapi tetap dengan dentuman horeg yang bikin semua penonton terpukau loh Bolo. Ini baru namanya horeg baper elegan, ada yang patah hati tapi tetap goyang sampai sore Bolo. Gak ada lawan nih NIJ Audio Jombang. Sound horeg mereka bener-bener handal habis Bolo. Suara dentumannya bisa bikin jantung kita ikut goyang Bolo. Bahkan yang niatnya cuma nonton doang jadi nggak bisa tahan buat ikut joget. Kualitas audionya Bolo nggak ada ampun, jernih, kenceng tapi tetap bikin telinga nyaman Bolo. Kayak pasang headset mahal di pesta horeg terbuka loh Bolo. Setiap kali NIJ Audio menggeber lagu itu kayak langsung ngecas energi penonton, apalagi pas mereka puterin lagu NTI tadi. Bawaannya mau nangis tapi musiknya bikin kita jadi asik Bolo. Itu baru DJ remix yang bikin campur aduk perasaan. Gimana kalau NIJ Audio ngegeber lagu dangdut horeg ya Bolo? Wah, pasti penonton langsung pada goyang merdeka loh Bolo. NIJ Audio ini emang jagonya bikin suasana pecah Bolo. Dari patah hati sampai joget horeg, semua bisa dibikin makin seru sama sound system mereka. Truknya aja kelihatan gagah bawa tumpukan speaker yang seolah siap nembakin dentuman suara ke seluruh desa. Setiap kali musik dimainin seakan-akan seluruh langit ikut bergetar bareng goyangan penonton dan juga peserta karnaval Bolo. Makin seru aja nih karnaval JMR ke-60 Bolo. Setelah tadi disuguhin goyangan patah hati ala NIJ Audio Jombang, sekarang disusul penampilan cewek kece yang berpakaian adat ala Tiongkok tapi tetap berhijab Bolo.
Kombinasi motif warna merah dan emas yang mewah banget bikin dia kelihatan kayak penguasa langit dari kayangan yang baru turun buat meramaikan karnaval ini loh bolo. Dengan hijab yang dihias manis, dia tetap tampil megah bolo, seolah menggabungkan dua dunia keanggunan budaya Tiongkok dengan pesona hijab bolo. Baju merahnya nggak main-main bolo, dipenuhi bordiran emas yang melingkar elegan di setiap sisi, bikin auranya makin kelihatan kuat kayak permaisuri kerajaan yang siap mengendalikan angin dan hujan loh bolo. Dan gak cuma itu bolo, atributnya juga gak kalah megah. Ada hiasan kepala yang menjulang tinggi dengan ornamen emas yang berkilauan di bawah matahari bolo, bikin kita jadi kagum. Ini kayak ratu langit yang lagi inspeksi karnaval dari atas singgasana. Gak disangka-sangka bolo, pas kita lagi terpesona sama cewek penguasa langit kayangan itu, tiba-tiba NIJ Audio Jombang langsung ngeganti amunisi musiknya loh bolo. Lagu andalan horeg tahun ini, Sweet Love judulnya, langsung meledak dengan irama asik dan semangat yang membara loh bolo. Kayak api unggun ditambah bensin bolo, makwet. Musiknya tuh nggak kaleng-kaleng, dentumannya bikin semua hati yang tadi sempat kalem langsung bangkit loh bolo. Penonton yang tadinya masih kagum sama keanggunan si Ratu Langit, sekarang udah mulai goyang tipis-tipis, kayak virus goyangan yang nggak bisa ditahan. Irama lagu Sweet Love langsung membius semua yang ada di jalan. Bahkan si cewek penguasa langit bolo yang tadi penuhi bawah, sekarang mulai melangkah dengan ritme yang makin asik, seolah dia juga mau ikut goyang horeg, tapi tipis-tipis loh bolo. Penonton makin pecah bolo, semua yang tadinya cuma lihat-lihat aja, sekarang udah nggak bisa tahan buat ikut goyang loh bolo. Dari anak kecil sampai bapak-bapak semua tersedot ke dalam energi horeg yang disebarkan oleh NIJ Audio dari Jombang. Musiknya tuh kayak magnet buat badan yang udah pengen joget, tapi tadi masih jaim, sekarang semua udah dilepasin bolo, joget bareng-bareng. Pas penonton mulai nyatu dengan alunan Sweet Love, itu rasanya kayak seluruh jalan jadi satu lantai dansa horeg raksasa lo bolo. Bahkan orang yang tadinya paling nggak bisa goyang, sekarang udah gerak-gerak kepala. Ada yang goyang sambil bawa dagangan, ada yang joget di belakang truk horeg, dan bahkan si cewek Tiongkok yang megah tadi pun nggak bisa mengelak dari efek virus horeg yang menyebar loh bolo. Kaki-kaki mulai goyang seirama, tangan-tangan terangkat, dan suasana jadi makin pecah loh bolo. Ada penonton yang nyeletuk, bolo ini udah bukan penguasa langit lagi, ini Dewi Goyang. Semua orang benar-benar terhanyut dalam suasana musik horeg dan irama manis Sweet Love berhasil meramu karnaval jadi pesta joget dadakan yang gak ada tandingannya. Dan NIJ Audio udah jelas mereka selalu tahu kapan ngelempar amunisi pamungkas buat bikin penonton terpaku dan otomatis goyang. Lagu Sweet Love ini bener-bener virus joget yang gak bisa ditahan bolo, bikin semua orang lupa sama status mereka dan cuma fokus ke satu hal, yaitu goyang horeg. Ini karnaval udah bukan soal parade kostum aja loh bolo, tapi juga soal siapa yang bisa tahan godaan goyangan seperti kakak cantik ini loh bolo. Gak salah lagi bolo, kakak cantik berpakaian merah dan emas ala Tiongkok ini bener-bener kayak Dewi Kayangan yang sengaja diturunin ke bumi. Tujuannya cuma satu, memperdaya penonton biar semuanya terhanyut dalam goyang horeg.
Dari awal langkahnya udah anggun, tapi sekarang setelah NIJ Audio ngegeber lagu Sweet Love, dia berubah jadi ratu joget horeg yang bikin semua nggak bisa tahan buat ikut goyang. Bayangin bolo, saya yang tadinya cuma mau komen cerdas, malah ikut terseret dalam gelombang horeg. Anggu-anggu ala horeg udah nggak bisa ditahan. Kakak cantik ini kayak kasih kode ke penonton, ayo bolo, nggak usah tahan-tahan, ikut goyang aja yuk. Dan ya bener aja, semua yang lihat termasuk saya langsung kepancing joget horeg lo bolo. Karnaval JMR ke-60 ini nggak ada habisnya bolo, bikin kita takjub. Setelah tadi digoyang horeg sama kakak cantik ala Tiongkok, sekarang disusul lagi sama rombongan cewek-cewek anggun luar biasa dengan pakaian kebaya hijab kombinasi kuning dan emas. Tapi yang bikin makin spektakuler, mereka nggak cuma tampil megah bolo. Kemben panjang merah yang mereka kenakan kayak menyiratkan aura dewi-dewi kayangan yang turun langsung dari langit. Tiap cewek di barisan ini nggak main-main bolo, semuanya tampil elegan dan penuh wibawa. Mereka kayak bawa angin sejuk setiap kali melangkah dengan atribut yang luar biasa megah, bikin semua mata tertuju ke mereka. Setiap detail pakaian mereka seolah-olah punya cerita, dari hiasan kepala yang gemerlap sampai perhiasan yang membuat mereka terlihat seperti dewi pelindung. Bolo, ternyata Fatayat Kebun Melati nggak main-main bolo. Dengan penampilan mereka kali ini bolo, mereka datang dengan tema luar biasa sekali, yaitu tema Putri Campa, tokoh emansipasi wanita yang nggak hanya cantik dan berwibawa, tapi juga muslimah sejati lo bolo, yang punya peran besar dalam sejarah penyebaran agama Islam di bumi Majapahit. Bolo, ini bukan sekedar karnaval, ini udah kayak pelajaran sejarah berjalan. Putri Campa yang jadi istri kelima dari Raja Brawijaya V alias Bre Kertabumi punya pesona dan kecerdasan yang gak main-main. Gak cuma menaklukkan hati sang raja loh bolo, tapi juga berhasil mengajak Prabu Brawijaya untuk memeluk agama Islam setelah menikah dengannya. Jadi bisa dibilang dia bukan hanya ratu cantik, tapi juga tokoh kunci dalam penyebaran Islam di bumi Majapahit. Nah, pas cewek-cewek Fatayat Kebun Melati ini lewat dengan kostum megah dan anggun, kita bisa ngerasain aura Putri Campa yang sebenarnya lo bolo. Pakaian kuning emas mereka yang menawan dengan kemben merah panjang seolah melambangkan kemegahan kerajaan dan kekuatan spiritual. Dan dengan atribut yang mereka bawa, mereka kayak membawa pesan sejarah. Ini loh perjuangan seorang wanita dalam dakwah yang bahkan bisa mengubah pandangan seorang raja. Penonton di pinggir jalan mulai bisik-bisik, wah ini nggak cuma soal kostum keren bolo, ini kayak napak tilas sejarah Putri Campa. Bahkan saya sendiri jadi ke bawah suasana bolo, ikut ngerasa bangga melihat bagaimana Putri Campa berhasil mempengaruhi Raden Brawijaya V untuk mengikuti jalan Islam. Cewek-cewek Fatayat ini sukses banget menampilkan keanggunan dan kekuatan karakter Putri Campa dalam karnaval kali ini bolo. Dan gak cuma saya yang keheranan, penonton lain juga mulai kagum sama cara mereka menampilkan sisi emansipasi wanita yang disampaikan dengan sangat anggun dan penuh makna. Di balik senyum mereka, kita bisa lihat betapa mereka berhasil menghidupkan semangat perjuangan Putri Campa dalam karnaval ini bolo.
Fatayat Kebon Melati nggak cuma bawa angin segar loh bolo, mereka juga bawa pesan besar tentang peran wanita dalam sejarah agama dan kerajaan. Penonton jadi dapat bonus sejarah yang bikin karnaval JMR ke-60 tahun 2024 terasa lebih spesial loh bolo.